Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masih akan mengekspos tentang antikristus. Kita akan buka ayat yang menjadi landasan berpijak kita dalam berteologi pada siang hari ini. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Di sesi yang pagi tadi saya sudah menjelaskan tentang ayat 16 dan ayat ke-18. Saya menyatakan bahwa 666 ini harus dipahami dengan benar. Ya, di ayat 18 dijelaskan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, ya. Jadi saya sudah expose, nanti Bapak Ibu yang tidak mengikuti sesi yang pagi tadi bisa lihat ketika sudah diupload di YouTube, bahwa angka 666 ini punya makna simbolik. Yang secara singkat saja saya ingin mengatakan bahwa angka 6 itu adalah angka manusia, ya, karena kalau kita baca Kejadian pasal pertama, manusia diciptakan di hari ke-6. Dan angka 6 itu diulangi 3 kali. Ya, sudah saya katakan di sesi yang tadi, ketika kita membaca kitab Wahyu, di beberapa tempat di kitab Wahyu ada satu kata yang diulang sampai 3 kali. Itu artinya, ya, si penulis Wahyu dalam hal ini Yohanes sedang menekankan, ya, tentang hal yang diulang-ulang itu. Jadi kalau kita melihat, merefer pada Wahyu 13 ayat yang ke-18, di mana kata atau angka 6 diulang 3 kali, itu berarti si Yohanes sedang ingin menekankan pada 6-nya itu loh. Dan dalam budaya Yahudi, angka 6 itu memang identik dengan angka manusia, di mana manusia diciptakan di hari ke-6. Jadi Yohanes ingin mengatakan bahwa antikristus itu bukan sistem ekonomi. Antikristus bukan sistem pemerintahan. Antikristus bukan organisasi. Antikristus bicara tentang benar-benar manusia. Ya, saudara ya. Nah, kita akan coba expose lebih dalam di sesi saat ini. Coba kita buka. Marcel, tolong dibuka. Ternyata di perjanjian lama, saudara, terminologi angka 6 ini ada. Itu makanya saya bilang, ya, di penekanan khotbah sebelumnya, yang penting di sini hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Hikmat itu menunjuk pada Yesus, bijaksana itu bicara mengenai pengertian akan firman Tuhan. Jadi sebelum kita menafsirkan 666 itu siapa,
Bapak Ibu harus punya pengenalan akan Yesus yang benar dulu dan sudah punya pengertian yang benar tentang Alkitab ini. Ya, saya tidak bilang tafsiran saya ini yang terbaik. Ya, saya tidak bilang tafsiran yang lain itu salah. Ya, cuma kalau Bapak Ibu ikuti khotbah ini nanti secara lengkap, paling tidak ada 8 seri ya dari khotbah antikristus ini. Saya mengajarkan antikristus dari banyak angle, dari semua ayat yang ada di Alkitab ini. Ya, saya tidak menafsirkan antikristus hanya berdasarkan 1, 2 atau 1 kitab semata. Ya, itu penting, saudara. Kenapa penting? Karena banyak orang yang tafsirkan 666 itu hanya dari 1, 2 ayat saja. Akhirnya mengabaikan yang lainnya. Padahal di Alkitab kita ini, saudara, itu benar-benar ya dokumen atau cerita atau penekanan tentang antikristus ya, dalam hal ini angka 666 itu bertebaran, saudara. Salah satu yang menjadi referensi saya memahami antikristus saya temukan dalam kitab Nabi besar Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Dari sini kita akan tahu siapa itu antikristus. Daniel pasal 3 ya. Mari sama-sama kita baca ayat yang pertama. Silakan, Marcel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar, perhatikan kalimatnya, membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Perhatikan, ada 6 yang dimunculkan di ayat ini. Apakah ini kebetulan semata? Saya yakin tidak, saudara. Di tengah kemahatauannya Tuhan, Tuhan mengizinkan Daniel pasal 3 ayat 1 dan Wahyu 13 ayat 18 menggunakan terminologi angka 6. Bapak Ibu tahu dong siapa Nebukadnezar? Raja Babel. Raja yang sangat dikjaya di zaman ketika dia hidup. Gak ada raja lain yang dikjaya. Mesir sudah mulai jatuh ketika Nebukadnezar menjadi penguasa dunia. Firaun gak punya lagi cengkraman kuku sebesar kekaisaran Babilonia. Babilonia inilah yang menguasai dunia di zaman purbakala, ya, di zaman khususnya Nabi Daniel. Yerusalem diporak-porandakan. Semua orangnya, bahkan keturunan raja yang punya darah biru diambil. Bapak Ibu bayangkan ya, semua pangeran, semua putri raja, semua bangsawan diambil Nebukadnezar dan dipekerjakan sebagai budaknya di istana. Daniel itu adalah pangeran, saudara, punya darah biru. Tapi Alkitab kita mengatakan di kerajaan Nebukadnezar dia menjadi sida-sida. Sida-sida itu equal sama dengan Kasim. Laki-laki yang dipilih raja kemudian dikebiri untuk melayani raja dan melayani semua putri-putri raja. Karena laki-laki ini dikebiri, saudara, maka tidak punya lagi kejantanan, ya, tidak memiliki lagi kemauan hasrat laki-laki, sehingga ketika dia berkuasa atau berjalan-jalan atau melayani bahkan sampai ke tempat tidur permaisuri, dia nggak mungkin tergoda dengan permaisuri. Bapak Ibu, di zaman Nebukadnezar ketika memerintah, tercatat dalam kitab Daniel, dia bangun patung besar dan dia bilang seluruh rakyat harus menyembah patung itu. Dikatakan di ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Jika kita akumulasikan 60 tambah 6 berarti 66. 6-nya diulang 2 kali. 6 itu angka manusia. Oke? Sekarang kita sudah punya pemahaman ini, kita bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 18 tadi, di mana bilangan si antikristus itu menggunakan bilangan 666. 6-nya 3 kali.
Berarti di sini sebenarnya secara langsung tidak langsung, saya tidak tahu, kita sedang diperhadapkan, kita sedang berada dalam perbandingan Alkitab antara Nebukadnezar dan si Antikristus. Si Nebukadnezar punya angka 66. Si Antikristus punya angka 666. Artinya sederhana, Antikristus itu jauh lebih luar biasa dibandingkan Nebukadnezar. Nebukadnezar saja, kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Daniel, ya, di gereja kita ini saya sedang menyusun yang Bapak Ibu buat renungan kitab Daniel dan juga semua artikel yang bernuansa tentang Daniel, ya. Bapak Ibu, saya percaya sudah mempelajari kitab Daniel dengan benar, ya. Di zaman Nebukadnezar tidak ada lawan setanding dengan Nebukadnezar. Di zaman Nebukadnezar dia bisa punya kasih perintah di mana diikuti seluruh manusia di zaman itu bahwa mereka menyembah patung Nebukadnezar. Kalau Bapak Ibu baca benar-benar kisah Antikristus yang ada di Wahyu, maka kurang lebih diperhadapkan pada situasi yang sama. Antikristus di Wahyu pasal 13, si nabi palsu akan bangun patung Antikristus. Dan si nabi palsu ini akan memerintahkan seluruh manusia. Alkitab katakan tidak ada yang bisa menolak. Manusia yang hidup di akhir zaman akan menyembah patung Antikristus, persis seperti di zaman Nebukadnezar. Tapi karena Nebukadnezar cuma punya 6 yang diulang 2 kali, 6, sedangkan Antikristus punya angka 6 yang diulang 3 kali, 6, 6, 6. Kita akhirnya punya pemahaman sederhana, apa yang dialami orang Yahudi di zaman Nebukadnezar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sebentar akan kita hadapi di zaman Antikristus. Itu yang saya mau katakan, itu yang Alkitab katakan bahwa Antikristus ketika memerintah. Alkitab yang katakan gak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi di sepanjang dunia ini, ya. Makanya kalau orang tuh menganggap sambil lalu, saya udah ngomong ini ya 2 kali di gereja ini. Tahun kemarin 2015 saya ngomong ini, 2016 di penghujungnya saya juga ulangi lagi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena saya sangat meyakini kita ini akan hidup di akhir zaman. Ya, saya bilang lihat situasi dunia. Setahun 2 tahun apa yang saya katakan di khotbah seri Gog dan Magog ini terjadi, maka Bapak Ibu nggak bisa lagi bilang kita masih punya waktu lama, tinggal sebentar lagi. Ya, makanya sangat up to date khotbah tentang Antikristus ini. Lewat mimbar ini saya bicara sama saudara. Ya, jangan kau berpikir kau bisa bertahan dalam pemerintahan Antikristus. Alkitab katakan, sudah saya singgung di khotbah tadi pagi, saya dalami di khotbah minggu kemarin. Ketika Antikristus berkuasa, semua manusia akan menyembahnya, dan kalau tidak menyembahnya, semua akan dibinasakan. Itu bahasa Alkitab. Terjemahan LAI kurang tajam. Bapak Ibu lihat nanti khotbah seri sebelumnya. Jadi nggak main-main kita dengan Antikristus. Kalau Bapak Ibu punya pemahaman yang sama dengan saya bahwa kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu nggak bisa mengabaikan khotbah ini, ya. Problematikanya, kalau kita baca, saudara, Wahyu 13 ayat 16 kembali. Tolong dibaca kembali, Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Problemnya penafsiran tentang 666 ada di ayat ini, di mana dalam terjemahan Indonesia terbitan LAI diterjemahkan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Akhirnya semua orang yang membaca, semua orang yang mendalami tentang Antikristus punya pemahaman bahwa tanda Antikristus, yakni bilangan 666 itu akan dipakaikan sebagai tanda di dahi orang dan di tangan kanan orang. Itu pemahaman yang umum, Bapak Ibu.
Bapak Ibu browsing di internet, Bapak Ibu lihat di YouTube, semua khotbah pendeta-pendeta kebanyakan mayoritas mengatakan bahwa di akhir zaman nanti semua manusia akan memakai tanda antikristus 666 di dahi dan di tangan kanan mereka. Dan kalau saya boleh katakan dengan vulgar aja, semua menafsirkan tanda itu dengan chips. Sesuatu yang sekarang ini Bapak Ibu sebenarnya chips itu sudah Bapak Ibu miliki. Ya. Karena Bapak Ibu kan punya kartu debit, Bapak Ibu punya kartu kredit. Di dalam kartu-kartu yang kau miliki di kantongmu itu ada chips. Dan kalau memang kita mendalami tentang dunia teknologi, Bapak Ibu kalau punya chips itu, entah itu di kartumu, apalagi kalau nanti benar ditanam di dahi dan di tangan kanan, Bapak Ibu akan terdeteksi kemanapun Bapak Ibu pergi. Nggak ada tempat di muka bumi ini Bapak Ibu tidak bisa terdeteksi. Dan kalau kita lihat film-film, makanya saudara, ya, jangan jadi orang Kristen yang terlalu rohani, yang nggak suka nonton film lagi, ya, bioskop itu haram gitu saudara, ya, jangan gitulah, ya, nonton bioskop, ya, nonton film-film sekarang ini fiksi-fiksi, ya, semua film sekarang ini sudah menyatakan hal itu, ya, Bapak Ibu harus paham, ya, film itu kadang bener loh, saudara, ya. Saya masih ingat film-film tahun 70-an, 80-an tentang banyak hal, ya. Saya masih ingat film-film Star Trek keluaran tahun 80-an, 70-an, ya. Terus juga film-film fiksi yang dari Amerika, Hollywood sana, tentang yang dikatakan tahun 2000 sekian, 2000 belasan sekian, itu udah tergenapi semuanya. Semuanya sudah tergenapi, ya. Yang namanya mobil berjalan bukan dengan roda tapi terbang, sebenarnya prototipenya sudah ada, saudara, ya. Nggak tahu ya saudara, ya, lu nggak pernah browsing di internet sih, ya, itu udah ada saudara, namanya mobil melayang tidak pakai roda, bahkan mobil bisa menjadi langsung ke kapal selam, bisa dikendarai di bawah permukaan air, ya. Bahkan sekarang ini sudah ada seorang pengusaha yang besar, ya, orang yang punya duit yang sudah bikin tamasya keluar angkasa. Bapak Ibu tahu nggak itu? Ya, tinggal bayar, ya. Itu diperkirakan beberapa tahun ke depan pesawatnya jadi dan Bapak Ibu akan bisa pergi paling tidak melewati orbit atmosfer, ya, di atas atmosfer. Bapak Ibu bisa terbang ke angkasa. Itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat logis di 2016 sekarang ini, ya. Tapi pertanyaannya, apakah tanda 666 itu adalah chips? Itu pertanyaannya, ya. Semua mengatakan iya sampai sekarang, ya. Tentu kalau Bapak Ibu aktif di dunia maya, di sosial media, ya, sampai beberapa bulan sebelum pemilu presiden kemarin saja saya masih dikirimkan, ya, ada peraturan Barack Obama, undang-undang Amerika yang mewajibkan seluruh warga negara Amerika dipasangkan chips. Bahkan saya masih ingat ketika ada artis Indonesia muda yang jebolan Indonesian Idol, ya, yang meninggal, yang gemuk. Bapak Ibu dapat nggak tuh broadcast-nya? Ya, puji Tuhan, dia meninggal karena sebenarnya dia diundang oleh untuk menyanyi di apa sih yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika atau apa begitu, ya. Tapi syaratnya dia harus pakai tanda, dipasangin chips katanya di dahi atau di tangannya. Tapi puji Tuhan, dia menolak, ya, dan ya dia tidak sampai. Coba kalau dia pakai tanda itu dia nggak akan ke surga. Itu ada loh, saudara. Pernah dapat nggak? Ya kan? Itu gila bagi saya. Dan orang Kristen, ya, itu langsung iya di broadcast kemana-mana, ya. Sumbernya nggak jelas. Sampai sekarang saya nggak temu, saudara, kasih saya sumber yang jelas soal Barack Obama bikin peraturan undang-undang seluruh rakyat Amerika Serikat pasang chips itu.
Yang saya dapatkan selalu sumber-sumber dari website-website yang tidak kredibel. Dalam artian apa? Dalam artian tentang undang-undang Amerika ini. Kalau misalnya benar, pasti yang muncul itu adalah website berita dari website Washington Post, CNN, BBC. Pasti yang model-model begitu. Tapi saya browsing, nggak ada itu dari CNN yang ngomongin begitu. Yang ada tuh dari situs-situs Kristen, sorry aja ya. Ya, dari blog-blog Kristen. Yang memang kelompok Kristen ini sudah punya pemahaman bahwa 666 itu tandanya adalah chips. Entah dari sumber mana mereka bikin blog itu, artikel itu, kemudian di broadcast ke semua orang, sampailah kepada kita. Dan saudara, jujur aja, gak berhikmat bener-bener. Ya, wah bener tuh, udah kejadian, di broadcast lagi. Ya, bahwa semua di Amerika sudah pakai 6 tanda chip itu, pasang chip itu. Tinggal di Indonesia juga sudah mulai masuk. Mana sumber resminya? Gak ada, saudara. Saya tidak bilang tidak mungkin ya, karena bisa jadi mungkin. Untuk alasan kesehatan dan lain sebagainya. Contohnya Pak Ahok aja kemarin kan, sebelum cuti, dia kan minta agar rakyat DKI punya kartu Jakarta bukan Jakarta Pintar, kartu Jakarta Jakarta 1 ya, ada tuh ya. Jadi pakai kartu itu ya, seluruhnya bisa dipakai ya. Mau masuk ke MRT kah, mau nanti narik iuran yang Jakarta Pintar itu, pokoknya satu kartu Jakarta Pintar atau apa gitu ya. Ya, coba dicek lagi. Itu satu kartu. Pokoknya rakyat DKI nggak mungkin, kata Pak Ahok, tidak makan, tidak mungkin rakyat DKI susah, dan nggak mungkin nggak sekolah. Ya. Jadi saya memahami memang saudara, sangat besar kemungkinan ke depan nanti ya, itu yang namanya kartu kredit udah nggak ada lagi. Bisa jadi memang dipasang di tangan ini untuk efisiensinya. Ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh tanda antikristus? Mari sama-sama coba kita dalami apa kata Alkitab soal ini. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Coba sama-sama kita buka Keluaran 13 ayat 9. Bapak Ibu harus memahami bahwa musuh Bapak Ibu dan saya yang namanya Satan, Iblis atau Lucifer, itu bukan oknum yang bodoh. Dan saya sangat mengerti resiko ini. Jika yang saya tafsirkan ini adalah kebenaran, saya sedang menelanjangi apa yang sebenarnya menjadi rahasia dari si Satan, si Lucifer ini. Coba kita baca, tolong Marcel baca Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Sudah berulang-ulang lewat seri khotbah ini saya mengatakan bahwa Satan, Iblis, Lucifer itu paling pintar mengcopy paste pekerjaan Tuhan. Pak, kenapa dia nggak kreatif, Pak? Kenapa dia nggak pakai jalan dan idenya, otaknya sendiri? Bapak Ibu harus paham dulu siapa Lucifer itu. Lucifer, Satan, Iblis itu sebenarnya adalah pewaris surga. Ya, Bapak Ibu yang sudah baca buku saya tentang Lucifer ngerti maksud saya ini. Lucifer itu bukan sekedar malaikat. Nggak bisa dibandingkan Lucifer dengan Mikael, Gabriel, ya, ataupun kalau kita belajar dari orang-orang Katolik punya banyak nama-nama malaikat-malaikat lainnya. Nggak sebanding mereka dengan Lucifer, Bapak Ibu. Lucifer itu lebih tinggi. Kalau kita benar-benar mendalami Alkitab, posisinya dibandingkan semua malaikat, termasuk si Mikael yang menurut Alkitab adalah panglima bala tentara surga itu. Nah, jadi Lucifer itu paling ngerti Tuhan sebenarnya. Makanya dia berani berontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia masih ada di surga, seluruh penghuni surga itu tunduk sama dia. Di atas dia cuma Tuhan, tidak ada yang lainnya.
Jadi ada hierarki Bapak Ibu. Sama seperti sekarang ini, kita yang sebagai warga negara Indonesia punya pemimpin yang namanya presiden. Itulah pemimpin tertinggi kita. Semua orang kalau ingin merubah undang-undang, kalau ingin mempengaruhi keputusan pemerintah, harus menghadap presiden. Tapi kan nggak langsung begitu. Ada birokrasi. Ya, sampai misalnya di eselon 1 naik ke menteri, menteri ke Menko, Menko mungkin ke Wapres, ya. Wapres pun mungkin nggak punya akses langsung, harus melalui sekretaris presiden dan lain sebagainya. Itu yang saya mau katakan. Jadi saudara, semua penghuni surga, semua makhluk-makhluk rohani yang ada di surga, itu langsung ada dalam otoritas Lucifer. Sehingga menyadari hal ini, dia mungkin berpikir, saudara, makanya dia berani memberontak kepada Tuhan. Semua ada di dalam tanganku kok. Surga dibuat untuk aku kok. Makanya dia berani memberontak kepada Allah. Karena dia paling dekat dengan Tuhan, maka dia tahu siapa Yehovah itu sebenarnya. Karena dia tahu, saudara, maka dia pasti mempercayai semua yang direncanakan Yehovah, semua yang dikerjakan Yehovah adalah sesuatu yang paling benar dan tepat. Mengcopy paste sebenarnya tidak salah. Justru saudara bodoh kalau saudara mau mengerjakan sesuatu, tapi yang saudara kerjakan itu sudah dikerjakan orang lain dan kau memulainya dari nol. Itu hal yang bodoh. Ya, saya sebelum mengembalakan gereja ini 2 tahun yang lalu, ya, saya itu berteman dengan banyak gembala sidang. Nggak pernah berpikir, saudara, ya, untuk menjadi gembala sidang. Kenapa saya nggak merasa punya karunia itu? Tapi dengan pergaulan dengan banyak gembala sidang, saya memahami seluk-beluk dunia penggembalaan. Banyak teman yang gembala sidang sakit hati karena jemaatnya lari. Saya pikir, kalau gue jadi gembala sidang nanti gue nggak boleh sakit hati kalau jemaat lari. Ada gembala sidang yang gak pernah peduli sama jemaatnya. Kalau khotbah ngomongnya persepuluhan, persembahan mulu. Saya ngomong dalam hati, kalau nanti Tuhan izinkan gue jadi gembala sidang, gak akan pernah gue ngomong di mimbar tentang persepuluhan dan menekankan persembahan kepada jemaat. Dan itu sudah saya buktikan selama 2 tahun ini. Yang saya mau katakan, saudara, ketika akhirnya the way ini Tuhan izinkan, saya gak seperti orang yang gagap mengembalakan, gak punya pengalaman sama sekali. Tapi berdasarkan pengalaman orang-orang lain, saya membangun gereja ini, memimpin gereja ini, dan sampai sekarang belum sempurna, jelas nggak akan sempurna. Sebab kalau sempurna hanya milik Tuhan. Tapi paling tidak yang 2 tahun kita kerjakan ini, ya, lepas dari banyak kelemahannya, itu sudah berjalan bagi saya di jalan yang tepat. Nah, kekasih Tuhan, mengcopy paste, meniru hal yang diperbuat orang yang jelas-jelas kita tahu itu benar adalah sesuatu yang baik. Iblis itu mengikuti pola pikir dan pola kerjanya Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Israel, tercatat dalam Keluaran 13 ayat 9 ini. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Tanda di tanganmu, peringatan di dahimu. Hampir mirip bahasanya dengan Wahyu 13 ayat 18 tadi, 16-18 tadi, di mana si nabi palsu dengan otoritas yang dia miliki memaksa semua orang yang hidup di akhir zaman untuk memakai tanda antikristus di dahi mereka dan di tangan kanan mereka. Pola pikirnya, pola kerjanya sama. Tuhan ngomong kepada umat pilihannya, kalau kau mau jadi umat pilihanku, kalau kau mau selamat mengikuti aku, maka menurut Keluaran 13 ayat 9 tadi, kau harus menjadikan tanda di tanganmu, peringatan di dahimu. Akan apa? Supaya hukum-hukum Tuhan itu ada di bibirmu. Sebab dengan tangan Tuhan yang kuat telah membawa engkau keluar dari Mesir. Maka saudara, orang Israel diajarkan harus terus ingat akan pekerjaan Tuhan. Kau taruhkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan peringatan di dahimu. Dan itu dikerjakan oleh Lucifer di akhir zaman.
via antikristus dan nabi palsu. Kau akan menjadi milik antikristus kalau kau punya tanda di dahi dan tangan kanannya. Tapi Keluaran 13 ayat 9, di mana Tuhan berkata, hal ini bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Tanda di sini itu nggak bisa diterjemahkan secara harafiah. Biarlah ayat menjelaskan ayat. Itu berkali-kali, berulang-ulang saya ngomong di mimbar ini. Nggak bisa kita menafsirkan ayat 9. Banyak orang menafsirkan ayat 9 nih. Oh, tuh kan, berarti pakai tanda. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau benar-benar memahami Tuhan, mengingat Tuhan, maka pakai tanda di tangan dan tanda di dahi. Apakah Tuhan ngomong tanda di tangan dan tangan di dahi itu bicara mengenai hal yang lahiriah? Enggak. Coba kita harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Ayat 8-nya. Tolong dibaca Marcel. Ayat sebelum ayat 9. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Harus kau beritahu kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi kenapa di ayat 9 Tuhan bilang pakaikan tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu? Ayat 8 menjelaskan supaya saudara, orang-orang Israel, anak-anak Israel itu mengingat apa yang diperbuat Tuhan kepadaku. Beritahukan kepada anak laki-lakimu, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Untuk mengingat karya Tuhan, maka pakailah tanda sebagai peringatan di dahimu. Oke, ayat 10-nya. Ayat setelah ayat 9. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan. Dari tahun ke tahun. Apa yang harus dipegang? Ketetapan Tuhan, saudara. Itu kenapa di ayat 9 Tuhan katakan, jadikan ini tanda pada tanganmu. Maksudnya supaya kita ini tanda di tangan, supaya kita pegang ketetapan Tuhan itu. Tanda di dahi, supaya ayat 8, supaya kita mengingat karya Tuhan itu. Ini yang sebenarnya Tuhan mau katakan di Keluaran 13 ini, saudara. Jadi tanda itu bukan lahiriah. Ini makna simbolik. Kenapa Tuhan bilang kepada Israel, pakai tanda di tanganmu, supaya orang Israel itu di tangannya nih memegang erat-erat ketetapan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang pakaikan itu sebagai tanda peringatan di dahimu? Supaya di dahi, di pikiran, di otaknya orang Israel ini terus mengingat karya Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhanlah yang melepaskanmu dari Mesir. Ingatlah itu, pakaikan, jadikan tanda peringatan di dahimu. Coba dibaca. Itu diulangi lagi di ayat 16-nya. Keluaran 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu, kembali diulangi kan? Dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Kekasih Tuhan, ayat ini ditafsirkan literal oleh orang-orang Yahudi. Mereka menafsirkannya literal, kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh rabai-rabai mereka, guru-guru agama mereka. Coba kita buka satu ayat. Ulangan 6 ayat 4-5. Saya hubungkan nanti dengan apa yang saya katakan tadi. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang harus dipahami oleh semua orang yang menganut agama Yahudi. Shema Israel. Dengarlah Israel.
Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik-baik. Ya. Orang Israel ketika Tuhan suruh di Keluaran 13 tadi untuk memakai tanda di tangan dan tanda di dahi, itu ditafsirkan mereka dengan literal, benar-benar tanda di tangan dan tanda di dahi. Ini sampai sekarang masih mereka lakukan, saudara. Ya. Saya lagi merencanakan sebuah perjalanan ke Tanah Suci lagi, saudara, di tahun 2017. Yang saya rencanakan ini menarik karena kalau saudara nanti ikuti akan banyak diskon dan juga banyak bonus-bonusnya. Saya mungkin akan merencanakan kalau Tuhan belum datang di bulan November atau Desember 2017. So masih lama. Kenapa masih lama? Karena supaya saudara dan saya nanti bisa dapat diskon yang sangat baik. Yang saya mau katakan bukan masalah travelnya atau perjalanannya ke sana. Yang saya mau katakan, kalau Bapak Ibu ke Israel, terus Bapak Ibu ketemu orang Yahudi yang sedang berdoa di tembok ratapan. Ingat ya, sekarang ini nyaris tidak ada lagi bait Allah. Sinagog pun tidak begitu banyak di muka bumi ini, seperti masjid dan juga seperti gereja. Sinagog nggak sebanyak masjid dan gereja. Di Israel paling hanya beberapa kota saja yang masih memiliki sinagog. Nggak setiap desa punya sinagog atau rumah ibadat. Jadi mereka itu kalau berdoa kebanyakan ke Yerusalem. Ingat juga Israel itu tidak seluas Indonesia. Jadi dari Galilea menuju ke Yudea, ya, dari Danau Tiberias di atas menuju ke Yerusalem ke bawah, naik mobil sekarang paling cuma 1 jaman, saudara. Jadi tidak ada alasan mereka susah untuk beribadah ke tembok ratapan. Itu yang saya mau katakan. Maka mereka kalau berdoa itu selalu di tembok ratapan. Dan kalau Bapak Ibu melihat mereka berdoa di tembok ratapan, maka mereka itu memakaikan sesuatu di tangan kanan dan di dahi mereka. Apa yang mereka sebut dan kita kenal sebagai tefilin. Tefilin, ya, nanti Bapak Ibu tinggal broadcast, nanti mungkin pas di upload di YouTube saya akan munculkan bentuk tefilinnya. Ya. Tefilin itu seperti kotak hitam kecil. Itu kemudian ada seperti tali, ya. Dalam kotak hitam kecil itu biasanya berisi ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang pasti ada di tefilin, salah satunya adalah Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4-5 ini. Mereka gunting atau mereka potong Ulangan 6 ayat 4-5 ini, mereka linting kecil, mereka masukkan dalam kotak itu, kemudian mereka tutup. Ketika mereka beribadah, ya, nanti kalau ada kesempatan ke sana saya cari tefilin itu, ya. Terus mereka pasang di lengan kanan mereka, diikat di sini. Jadi menonjol di lengan kanan kotaknya, diikat, dan di dahi juga seperti itu. Mereka ikat, taruh sini, diikat. Ya. Dan mereka ketika sudah pakai tanda di dahi dan di tangan kanannya, mereka baru berdoa. Yang saya mau katakan, orang-orang Israel karena pengajaran para rabi menafsirkan literal, maka akhirnya tanda di tangan kanan dan tanda di dahi itu akhirnya seperti yang kita temukan sampai 2016 ini. Bentuknya lahiriah. Tanda benar-benar kelihatan. Oh, ada tanda di dahinya,
Karena ada kotak tadi yang mereka ikat, ada tanda di tangannya, ada kotak juga yang mereka ikat di tangan kanan. Tapi sebenarnya apakah itu yang dimaui Tuhan? Sebenarnya tidak begitu, saudara. Tuhan ketika berkata di Keluaran 13 bahwa jadikan itu tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu, itu gak ngomongin tanda lahiriah. Ngapain juga Tuhan yang tinggi itu ngusilin, coba saya ngomong ya, ngusilin hal-hal yang remeh-remeh seperti itu. Harus pakai tanda di tangan, tanda di dahi, bentuknya seperti yang dipahami orang Israel sekarang ini. Padahal yang kayak gitu-gitu gak ada di surga, saudara. Yang Tuhan mau katakan kepada Israel supaya Israel itu pakai tanda di dahi dan tanda di tangan kanan itu adalah agar Israel tadi loh, saudara, ingat terus di otaknya ini. Makanya tanda, lambang di dahi, supaya Israel itu ingat bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan mereka. Taruh tanda di tangan itu bukan tanda yang lahiriah tadi, supaya Israel tuh lewat tangan mereka pegang. Coba perhatikan tadi, pegang ketetapan Tuhan itu. Ya, itulah yang Tuhan mau, saudara. Bicara tentang tanda 666 yang kita baca di Wahyu 13 tadi, saya yakin dan percaya itu pun bukan tanda lahiriah. Coba sebelum kita dalami itu, kita buka Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30, Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30. Silakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tanda 666 di dahi dan di tangan itu sebenarnya equal dengan apa yang dikatakan Efesus ini, ya. Dimateraikan. Ya. Bapak Ibu dan saya percaya tidak kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus? Yang percaya angkat tangan. Oke. Bentuk materai Roh Kudus gimana? Coba didalami lagi. 4:30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ditajamkan lagi oleh Paulus kepada jemaat Efesus, kamu tuh udah dimateraikan, tahu gak sih? Ya. Saudara sudah dimateraikan oleh Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Jadi nggak ada salahnya kita mengimani, kita semua yang percaya Yesus sudah punya materai Roh Kudus itu. Ya. Dengan memiliki materai Roh Kudus, saudara menjadi milik sah dari Kristus. Roma 8 ayat 9b. Coba Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Clear. Jadi orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, Alkitab katakan, Roma katakan tadi, saudara adalah milik Kristus. Coba kita lihat di akhir zaman nanti ada loh saudara pemateraian secara nyata, ya, di akhir zaman. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, Marcel. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ya. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, Ya. atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perhatikan, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Lanjut.
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Perhatikan kalimatnya lagi. Ini Wahyu pasal 7. Tanda antikristus 666 itu Wahyu pasal 13. Di Wahyu pasal 7, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ya, memateraikan di dahi mereka itu apa? Dihubungkan dengan tadi yang saya katakan di Efesus, di Roma itu, yakni dimateraikan dahi mereka oleh Roh Kudus. Orang yang dimateraikan dahi mereka, orang yang dimateraikan oleh Roh Kudus, itu artinya Roma 8 ayat 9 tadi katakan menjadi milik Kristus. Pertanyaannya, apakah materai Allah di dahi orang-orang yang tercatat nanti terjadi di Wahyu pasal 7 itu seperti lahiriah yang dipahami orang-orang, chip itu? Nah, saudara, coba bayangin ya. Ingat, saya selalu berkata iblis itu pasti copy paste pekerjaan Tuhan. Dia tahu kenapa, ngapain susah-susah cari jalan lain kalau dia tahu Tuhan tuh punya kerjaan yang pasti benar. Kalau Bapak Ibu menafsirkan iblis itu akan materaikan saudara di dahi dan di tangan dengan chips tadi, sekarang logikanya saya balik. Kira-kira masuk akal nggak? Tuhan akan memateraikanmu di dahimu dengan chip itu. Coba. Mestinya kalau saudara berpikir iblis akan memateraikan dahi dan tangan saudara menggunakan chips itu, logika yang kau bangun itu juga bisa kita pakai dengan apa? Dengan pemahaman bahwa Allah akan menggunakan hal itu juga. Kayaknya kan nggak masuk akal gitu. Tuhan mau memateraikan umatnya, terus umatnya harus pasang chips dulu. Jadi nanti ada gereja-gereja ya di akhir zaman, yang gereja-gereja besar gitu ya, yang pendetanya bilang, ayo Tuhan bilang sama saya, kita harus dimateraikan dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Ini chips 777. Ya, bukan 666 kan ya? Ayo, ya, terus pendeta besar ini karena punya power, maka bisa didistribusikan kepada pendeta-pendeta yang gembala-gembala kecil-kecil seperti kami-kami ini gitu ya. Terus saudara juga, ayo, yang mau selamat nanti pakai tanda chip ini. Kalau pasang tanda chip ini, maka saudara dimateraikan oleh Tuhan dan tidak akan disesatkan oleh antikristus, pasti masuk ke surga. Kira-kira kalau saya ngomong begitu kepada saudara, saudara terima nggak? Kira-kira nih, pokoknya kalau mau selamat, nih, the way jual chip, ya, pasang ini, maka pasti akan ke surga. Lu percaya nggak kira-kira? Come on, saudara. Jadi makanya logika itu harus kita bangun juga, ya. Apa yang digembar-gemborkan bagi saya bahwa chips itu akan menjadi tanda antikristus itu, bagi saya nggak seperti itu. Lebih dalam dari sekedar bentuk lahiriah chips itu loh. Dan sorry ya, lu di sini nih, ada yang secara nggak sadar sudah pakai tanda itu. Tanda apa Pak Seno? 6 itu. Lihat kiri kanan. Jangan-jangan lu bilang gitu. Gue yakin Pak. Gue yakin. Ini penyesatan iblis, tau gak sih? Iblis bikin energi kita sampai pukul-pukulan gara-gara perbedaan tafsir. Ya, mengatakan bahwa chips. Energi kita habis. Setiap ada cerita baru tentang chips, kita broadcast di otak kita itu pokoknya di akhir zaman nanti jangan sampai ya. Pokoknya lo boleh kemana-mana, lo boleh dugem, lo masih boleh hidup duniawi, tapi pokoknya jangan sampai ya pasang chips di dahi dan di tangan. Nangkep saudara? Kalau kita fokus pada itu, tembakan iblis yang sebenarnya nggak kau pahami.
Kita fokus pada chips, berpikir kalau nggak pakai chips sampai mati kita di dahi dan di tangan masuk ke surga. Padahal sebenarnya kau sudah memasang tanda antikristus itu di dahi dan di tanganmu. Materai Allah yang kita baca ini, itu bicara mengenai hal-hal yang spiritual, saudara kekasihku. Hal yang rohani, bukan hal-hal yang, maafkan saya, remeh temeh. Tanda, materai, apalah namanya itu, bukanlah hal-hal yang bersifat lahiriah daging. Allah itu roh, bekerja dengan roh. Satan juga roh, bekerja dengan roh. Allah memateraikan umatnya dengan roh, maka Satan juga akan memateraikan miliknya dengan roh itu. Nah saudara, coba, apa sebenarnya tanda 666 itu? Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan. Kalau enggak kita bubar aja deh. Saya minta maaf dulu ya, saudara yang dengar langsung maupun nanti yang dengar di YouTube. Saya minta maaf nih. Sorry kalau tafsiran saya ini akan menyinggung banyak orang, tapi saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Yang denger YouTube juga gue nggak peduli. Abis ini lu nggak mau buka YouTube kita lagi. Ya, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ngomong sama saudara. Ya, apa sebenarnya 666 ini? Saya yakin banyak kita di sini sebenarnya nggak ngerti 666 itu apa. Padahal ada di Alkitab. Padahal saudara yang sudah join dengan Doe sudah pernah baca ayatnya itu. Kan kita udah katam ya, Kejadian sampai Wahyu udah katam ya, udah ngulang lagi kok, bener ya. Jadi ayat ini yang saya mau buka udah dibaca sama saudara. Cuma lu baca gitu aja gitu, padahal kelihatan banget 666 tuh muncul ya, tapi saudara lewati gitu aja. Sampai pas ayat ini muncul ya, saya sampai ketika dalam ini lagi, saya kembali lagi tuh ke laporan-laporan di kitab ini ya, nggak ada yang ngomongin ini sama sekali ya. Seolah-olah itu berlalu begitu saja. Padahal inilah bagi saya pemahaman arti 666 itu. Yuk, siapkan hatimu. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat ke-14. Perikopnya penghasilan Salomo dan kekayaannya. 1 Raja-Raja 10 ayat 14, silakan dibaca. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Saya baca ya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666. Dari Kejadian sampai Wahyu, terminologi 666 hanya muncul di Wahyu 13 yang kita baca tadi ayat 18 dan di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 ini. Nggak muncul di kitab lain. Kebetulan aja kali Pak. Saya yakin ini firman Tuhan dan tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tuhan sudah merencanakan sejak awalnya. Oke? Saya ngomong sama saudara. Salomo setiap tahun itu kumpulin 666 talenta emas. Talenta itu adalah ukuran di zaman dulu. Kalau Bapak Ibu lihat kamus di bagian belakang Alkitab, 1 talenta kurang lebih 34 kilogram. So, coba kita kali sekarang ini. Salomo setiap tahunnya mendapatkan 666 talenta. 1 talenta 34 kilogram. Maka kalau kita bikin kilogram, maka 666 kali 34 kilogram kurang lebih 23 ton emas dibulatkan ke atas. 23 ton emas. 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 23 ton emas.
Itu kenapa Salomo adalah orang terkaya dan gak ada lagi yang bisa ngalahkan kekayaannya. Setiap tahun dia dapat 23 ton emas. 1 gram berapa, Pak? 500-an. 23 ton berapa gram? Kali 500.000 setiap tahun loh. Dan Salomo termasuk raja yang memerintah paling lama di Israel. Saya mau katakan, saudara, emas ini adalah mamon di zaman Salomo. Orang boleh nafsirkan mamon 2016 dengan banyak cara. Tapi di zaman Raja Salomo, emas itu adalah mamon. Gara-gara Salomo fokus sama mamon, sama emas yang dia kumpulkan 23 ton setiap tahunnya ini, fokusnya sama Tuhan jadi bias. Coba kita baca ya, Vi. Ulangan 17 ayat 17. Ini perintah Tuhan, Pak, Bu. Sebelum ada raja di Israel, ketika Israel masih menganut teokrasi, ya, langsung dipimpin Yahweh sebagai raja mereka, lewat Musa, ya, Tuhan sudah kasih hukum tentang raja. Maka perikopnya di Ulangan 17 ayat 14, hukum tentang raja. Tuhan sudah kasih guidance. Ini loh yang harus dilakukan raja kalau nanti di Israel, di bangsa pilihanku, punya raja. Raja gak boleh keluar dari rambu-rambu ini. Coba kita baca Ulangan 17 ayat 17. Apa kata Tuhan soal raja yang tidak boleh dilakukan oleh raja kalau nanti ada di Israel, sebelum Salomo muncul? Lanjut. Ulangan 17 ayat yang ke-17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Jangan banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah. Emas perak pun jangan. Ia kumpulkan terlalu banyak. Jangan dikumpulkan terlalu banyak. Bukan gak boleh ya. Boleh, cuma jangan dikumpulkan terlalu banyak. Saya bilang tadi, di zaman Salomo itu sudah menjadi hamba mamon. Emas di zaman Salomo itulah mamon. Dia fokus, dia senang, dia bangga, dia dapat 23 ton, bayangin, emas setiap tahunnya, tanpa dia berperang. Loh Bapak Ibu, Salomo tidak pernah berperang, tapi setiap tahun dia dapat upeti, total 23 ton. Gara-gara itu, saudara, dia lupa perintah Tuhan tentang seorang raja. Gara-gara berlimpah harta emas, dia akhirnya punya banyak istri. Padahal Tuhan udah wanti-wanti untuk raja-raja Israel, jangan mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, saudara. Salomo kerjakan itu. Dia kumpulkan uang, dan benar gak hatinya akhirnya menyimpang dari Tuhan? Benar, saudara. Coba kita buka 1 Raja-Raja 10. Kita lihat apa yang dikerjakan Salomo ketika dia gak menuruti perintah Tuhan untuk jangan kumpulkan banyak emas dan perak. 1 Raja-Raja 10 ayat 25. Saya akan baca untuk saudara ya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, itu penghasilan Salomo dan kekayaannya, masih perikopnya itu, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal. Begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta, 12.000 orang berkuda. Semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Raja mempunyai banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Pasal 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan,
dan 300 gundik. Gundik ini berarti istri yang bukan dari kaum bangsawan, sehingga nggak layak untuk diangkat jadi istri. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo akhirnya secara nggak sadar terikat, saudara, sama istri, emas dan perak. Saya akan baca ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 6. Perhatikan, ini firman Tuhan. Kita belajar dari Salomo. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo, perhatikan baik-baik, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Fakta Alkitab mengatakan 666, cuma 2 di kitab Wahyu yang menjadi tanda bilangan dari antikristus, dan jumlah emas talenta yang dikumpulkan Salomo setiap tahunnya. Dan ngomongin Salomo yang mengumpulkan 666 talenta itu, bicara tentang mamon di zaman Salomo. Salomo yang diberi anugerah Tuhan, memiliki kerajaan yang aman, tentram, loh jinawi, tapi fokus pada mamon. Uang konteks 2016, tapi zaman dulu emas. Emas mamon itu yang membuat dia semakin menjauh daripada Tuhan. Alkitab katakan tadi, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pak, Bu, sekarang saya tanya, tanda bilangan antikristus 666 itu bicara apa? Tadi gue udah ngomong, mamon. Baca 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Silakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salomo terikat dengan tanda 666 ini, Bapak Ibu. Fokus hidupnya jadi beralih. Di awal dia merintah, dia mintanya hikmat daripada Tuhan loh. Dia nggak minta emas, dia nggak minta kekuasaan, dia nggak minta perluasan kerajaannya. Yang dia minta pertama kali ketika dia ditabiskan menjadi raja, Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Keren. Tapi setelah dia jadi raja dengan hikmat marifat sehingga kebijaksanaan yang melebihi orang-orang di zamannya, dia mulai berpaling. Gara-gara apa? Emas dan perempuan. Itu yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan, melukai hatinya Tuhan. 666 di khotbah antikristus ini, itu gak ngomongin tentang nama dari si antikristus sebenarnya. Jadi bermasalah bagi saya kalau kita akhirnya mencocok logi, ya. Wow, sekarang Presiden Amerika Donald Trump, ya. D, cari apa tuh? Kalau huruf Latin A1, B2, C3, D4, Donald D4, O, ya itu tetragram namanya, ya. Menggatuk-gatukan mungkin aja totalnya nanti 666. Tapi bukan itu, Bapak Ibu. Alkitab ngomong yang saya imani dan saya ajar saudara, 666 itu bicara mengenai keterikatanmu terhadap mamon. Coba Matius 6
Ini kata Yesus. Ayat-ayat terakhir kita baca. Matius 6 ayat 21 dan ayat 24. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini kuncinya. Kamu, kata Yesus, tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Di akhir zaman, nabi palsu dengan kuasanya yang besar itu akan memaksa seluruh manusia memakai tanda bilangan binatang itu. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18, tanda bilangan itu adalah 666. Banyak orang Kristen fokus pada tanda, itu karakma. Karakma itu seperti stempel atau cap. Itu chips. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau nanti nggak pasang chips di dahi dan di tangannya, mati pasti ke surga. Semua mimbar gereja ngomongin antikristus, ngomongnya chips. Bapak Ibu tahu nggak sih, chips itu sudah digembar-gemborkan oleh orang-orang karismatik sejak tahun 70. Jadi kalau chips itu adalah benar tanda antikristus yang dipasang di dahi dan di tangan, itu sebenarnya bukan lagi rahasia sejak tahun 70. Masa iblis, saudara, dengarkan saya, rahasianya sudah kebongkar sejak tahun 70-an, masih pakai tanda itu juga, masih pakai cara itu juga. Emang iblis bodoh? Nggak mungkin, saudara. Makanya dibiarkan aja itu berkembang isu chips. Akhirnya orang-orang Kristen yang tidak, maafkan saya ya, yang penting di sini hikmat dan kebijaksanaan tadi loh. Sesi yang pertama tadi loh. Yang penting di sini Yesus, pengenalan akan Yesus dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Membaca antikristus nggak bisa kita fokus pada ayat itu aja. Udah saya singkapkan tadi, 666 itu ternyata tandanya siapa? Nebukadnezar. Maafkan, 666 itu tandanya Salomo, Mamon. Salomo pasang memiliki tanda Mamon itu, ya, di pikirannya, di tangannya. Dia mikirnya uang. Wah, tiap tahun 23 ton emas. Tangannya ngerjain sesuatu untuk kawinin perempuan, ngumpulin emas perak. Sehingga akhirnya pikirannya nggak lagi fokus ke Tuhan, tangannya bekerja bukan lagi untuk Tuhan. Akhirnya dia akan jadi orang yang melukai hatinya Tuhan. Yesus katakan, kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Yang mau mengabdi kepada Allah angkat tangan. Yang masih worry soal Mamon, kurang banyak Pak, kurang cukup Pak, angkat hati. Kalau angkat tangan ketahuan kan. Ini loh, ya, coba nanti diskusikan ya suami istri ya. Ya, komsel, kan kita libur nih. Coba lo diskusiin omongan gue ini, khotbah ini. Benar nggak? Kalau mau jujur ya, kita fokus pada uang, mamon. Kata pendeta, tanda antikristus tuh pasang chip. Udah Pak, yang penting pokoknya nanti apapun terjadi jangan pasang chip ya Pak ya. Kita fokus pada itu. Padahal sehari-hari kita sudah terikat dengan tanda itu. Karena keluar rumah, sebelum keluar rumah bahkan berdoa, tapi doanya apa? Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah uang. Apa yang ku kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga aku pulang jadi berkat buat istri, anak-anak. Uang yang kita mulai dalam doa pagi. Sepanjang bekerja, uang mulu, ya, angka-angka mulu, keuntungan mulu, omset mulu. Waduh, ini nih ya, nih apa namanya sahamnya Sari Roti lagi anjlok nih. Ngerti nggak Sari Roti sahamnya lagi anjlok? Ya, kita jual aja, kita lepas sebelum kita rugi banyak. Uang mulu. Lu mati nggak pakai tanda chip 66 di dahi dan di tangan, tapi pikiranmu udah uang, yang kau kerjakan semata-mata uang. Kau sudah punya tanda antikristus. Kau sudah mengabdi secara nggak sadar dengan mamon itu. Dan Yesus katakan,
Yesus loh ya yang ngatakan, bukan Seno ya. Kau nggak bisa mengabdi pada Allah sekaligus Mamon. Sekarang bagaimana kita, saudara? Sesi ini saya tutup. Saya berani ngomong di mimbar ini. Saya berani nanti mempertanggungjawabkan pengajaran saya ini. Saya berani berkata, tanda antikristus 666 bukan chips. Tanda antikristus 666, bahkan kalau kau ikuti khotbah saya ini, secara gak sadar sudah mulai mengikat kita pelan-pelan, sehingga pikiranmu bukan kepada Tuhan, tapi kepada uang. Yang kau kerjakan semata-mata untuk menghasilkan uang, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Salomo gara-gara itu fokusnya kepada Tuhan akan hilang. Perhatikan, sampai akhirnya Salomo baru bertobat di masa tua. Puji Tuhannya bertobat. Tapi dia sudah mengikat pada mamon itu. Di akhir zaman ini, antikristus belum datang. Dengarkan saya ya, belum datang. Kalau apa yang saya khotbahkan di seri Gog dan Magog itu terjadi, maka saya bilang setahun 2 tahun kita akan tahu sosok antikristus itu. Tapi meskipun antikristus belum datang, sebenarnya tanda antikristus itu sudah mengikat kita. Maka gak heran, terakhir kalimat saya ini, ketika dia muncul nanti, kau akan dengan mudahnya menyembah dia. Kenapa? Sudah, jangan bilang-bilang ya, sudah satu roh. Apa saudara? Sudah satu roh. Saya cuma ngomong sebagai pendetamu, kalau fokus hidupmu uang, kau sudah satu roh dengan antikristus. Sorry ya, dia muncul nanti, lo akan mudah ninggalin gue. Lo akan mudah ninggalin gereja. Dan begitu juga mudahnya, seperti membalikan telapak tangan, kau tinggalkan Yesusmu. Maka sekarang setelah dengar khotbah ini, semuanya, ayo, uji dirimu, introspeksi dirimu. Kumpulkan emas itu gak salah, memiliki emas itu gak salah, tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu fokus pada hal itu. Sama-sama kerjakan. Bersiaplah menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.